Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza Febriatama. Di video kali ini saya akan membahas perkara klien kami yaitu CV Citalindo Mandiri yang ditangani oleh anggota kami. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai gugatan yang kami ajukan atas surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 000-KEB-PJ-WPJ-05-2024 tanggal 20 November 2024 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 00000-206-18-038-23 tanggal 24 November 2023 tahun pajak 2018. Sebelum saya membahas poin-poin gugatan yang kami ajukan, dalam surat gugatan kami, saya akan membahas mengenai ketentuan formal pengajuan gugatan. Yang pertama, yaitu kami mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP. Kemudian, pemenuhan pasal 40 UU PP, yaitu kami mengajukan surat gugatan atas surat akuo dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak yang diatur dalam pasal 40 ayat 1 UU PP. Kemudian, surat akuo dikirimkan oleh tergugat pada tanggal 20 November 2024. Kemudian, kami mengajukan surat gugatan pada tanggal 19 Desember 2024 yang masih dalam jangka waktu 30 hari. Sehingga surat gugatan yang kami ajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat 3 UU PP. Kemudian kami mengajukan satu surat gugatan atas satu surat akuo sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 6 UU PP. Kemudian kami mengajukan surat gugatan atas surat akuo sebagai upaya hukum terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 UU PP, pasal 31 ayat 2 UU PP, dan pasal 23 ayat 2 huruf D UU KUP. Oke, selanjutnya saya akan membahas pokok sengketa yang ada dalam surat gugatan kami, yaitu serangkaian proses yang menyebabkan penerbitan surat akuo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan membahas kronologis gugatan. Yang pertama, pada tanggal 22 Februari 2024, kami menyerahkan surat pengajuan keberatan nomor 001-CM-2-2024 tanggal 22 Februari 2024 atas surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 00054-206-18-038-23 tanggal 24 November 2023 tahun pajak 2018 secara langsung kepada KPP Madya Jakarta Barat. Tetapi saat menyerahkan surat pengajuan keberatan, tergugat tidak menyampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan kepada kami sehingga perbuatan atau tindakan tergugat tersebut tidak sesuai dengan SE 11 2014 butir 1.4 prosedur penanganan pengajuan keberatan lampiran 1 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang kedua, pada tanggal 22 Agustus 2024, tergugat menerbitkan surat panggilan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 30 Agustus 2024, kami menghadiri panggilan dari tergugat untuk melaksanakan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan di kantor wilayah DJP Jakarta Barat. Tetapi tergugat tidak memperlihatkan apalagi memberikan surat tugas tim peneliti keberatan. Sedangkan surat tugas tim peneliti keberatan diwajibkan atau diharuskan untuk diperlihatkan sebagaimana diatur dalam SE 11 2014. Karena jika tidak diperlihatkan, bisa saja yang melakukan penelitian atas permohonan keberatan yang kami ajukan adalah tukang potong rambut. Kemudian, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak membuat berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat 11 PMK 9 2013. Kemudian yang keempat, pada tanggal 31 Oktober 2024, tergugat menerbitkan surat pemberitahuan untuk hadir atau juga bisa disebut SPUH untuk hadir pada tanggal 15 November 2024. Tetapi tergugat
telah bertindak sewenang-wenang karena tergugat tidak menyampaikan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan secara langsung dengan bukti penerimaan dari wajib pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B PMK 9 2013 Junto lampiran 3 angka 10.3 SE 11 2014. Perlu saya sampaikan, klien kami adalah orang awam yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah perpajakan. Seharusnya tergugat memberikan edukasi yang jelas dan mendalam terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh klien kami sehubungan dengan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, sehingga menurut saya tergugat tidak hanya merugikan klien kami tetapi juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, pada tanggal 20 November 2024 tergugat mengirimkan surat akuo. Tetapi dalam proses menghasilkan tersebut tergugat melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu tergugat telah melanggar pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 huruf A UU AP. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai petita kami. Petita kami adalah hakim harus atau wajib tunduk kepada rumusan norma yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 Junto pasal 5 ayat 1 UU KK. Berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum yang tadi saya sampaikan, saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memutus 1. Menyatakan gugatan kami dapat diterima. 2. Mengabulkan gugatan kami untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep/00277-KEB/PJ/WPJ.05/2024 tanggal 20 November 2024 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 00055-518-18-038-23 tanggal 24 November 2023 tahun pajak 2018 karena tergugat tidak memperlihatkan apalagi memberikan surat tugas tim peneliti keberatan sebagaimana amanat pasal 29 ayat 2 UU KUP dan penjelasan. 4. Menyatakan tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan tahun pajak 2018 karena tidak menerbitkan berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. 5. Menyatakan tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak karena tergugat tidak menyampaikan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. 6. Membatalkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak karena tidak ada berita acara kehadiran yang dibuat tergugat pada saat SPUH. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, membatalkan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 00054-18-038-23 tanggal 24 November 2023 tahun pajak 2018. Jadi teman-teman semua, itulah poin-poin gugatan yang kami ajukan dalam surat gugatan kami. Jika teman-teman semua penasaran kelanjutannya seperti apa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow channel YouTube kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam profesional.